Ada yang bilang kalau mereka benci Ahok karena Ahok mulutnya kasar. Tapi Jokowi yang lembut begitu juga dimusuhin. Terus, ada juga yang bilang karena mereka benci Ahok karena non-muslim. Tapi Jokowi yang seorang muslim yang taat juga mereka musuhin. Mereka bangun narasi anti-ras Cina, dan karena itu mereka benci Ahok. Tapi Jokowi yang orang Jawa asli, mereka juga benci. Lalu, mereka itu maunya apa? Sosok Ahok yang bersih dan tegas ini memang tidak disukain sama mereka yang terbiasa menempuh jalan mudah untuk mendapatkan uang. Lalu setelah tragedi di Pulau Seribu dibuatlah suasana mencekam. Ahok ditekan, pendukungnya Ahok ditindas, bahkan jenazah pendukung Ahok terancam tidak akan disolati. Ayat-ayat suci dijadikan dagangan politik oleh kubu lawan Ahok. Memang nggak kerasa banget nuansa pesta demokrasinya waktu itu. Sampai gue sendiri bingung, ini mau pesta demokrasi atau memang mau perang. Karena emang mencekam banget suasananya. Lalu setelah tragedi di Pulau Seribu dibuatlah suasana mencekam. Ahok ditekan, pendukungnya Ahok ditindas, bahkan jenazah pendukung Ahok terancam tidak akan disolati. Ayat-ayat suci dijadikan dagangan politik oleh kubu lawan Ahok. Memang nggak kerasa banget nuansa pesta demokrasinya waktu itu. Sampai gue sendiri bingung, ini mau pesta demokrasi atau memang mau perang. Karena emang mencekam banget suasananya. Lalu, bagaimana dengan kasus Ahok? Ya gue rasa lu tahu lah ya, cerita selanjutnya. Ya tinggal lu googling aja lah, gampang banget kan sekarang. Yang gue ceritain di sini adalah suasana mencekamnya sesuai yang gue alami pada saat itu. Hasan Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang ke Indonesianya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Seorang Anies yang sudah dikenal, sudah mencederai NKRI di eranya waktu Pilkada DKI, sampai ini hari terjadi terbelah isu agama. Itu dia menggunakan politik identitas. Tapi kok terjadi Muhaimin Iskandar nih, Caimin nih, ketua PKB, kok terus duet sama Anies? Apa ini seperti Caimin saya lihat datang ke tempat acara Rizik di Petamburan, mau berdalih apapun. Anda itu datang situ karena apa? Anda jadi pembantunya Anies ini hari. Anda jadi jongosnya Anies ini hari. Saya baru tahu ini hari, kader NU, organisasi NU terbesar di dunia, menjadi anak buahnya Al-Irsad, yang di situ konon Wahabi, yang cuma segelintir, itu adalah Anies. Anies pengurus Al-Irsad. Mbok punya harga diri sedikit dong. Sekarang nggak langsung Anda membenci Gus Dur. Karena apa? Mereka bersepakat kepada orang yang menghina Gus Dur. Berarti kalau memenangkan mereka, berarti Gus Dur itu salah. Terima kasih. Kalau dalam lintasan waktu ya, Rizik Syihab pulang, kemudian datang, itu ada yang datang adalah ya secara konsisten adalah Anies Baswedan dan Imin. Nah, yang kedua menurut saya pentingnya dalam konteks Pilpres, berdiri sebuah organisasi yang namanya Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, Jati. Dan di situ menariknya kenapa? Karena di dalamnya kelihatannya berkumpul tokoh-tokoh yang dulu berafiliasi dengan kegiatan 212 gitu. Ketua yang terpilih misalnya namanya Bahtiar Nasir. Kemudian di situ berpidato Abdul Somad. Nah, di situ bahkan Bahtiar Nasir berpidato bahwa tahun 2045 itu akan lahir khilafah. Abdul Somad berpidato bahwa saya memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, menjadikan bupati, wali kota, dan seterusnya begitu. Nah, yang saya mau tambahkan lagi, ini yang penting, yang datang pada acara itu, pada acara peresmian Jaringan Alumni Timur Tengah itu, adalah Anies Baswedan dan Yusuf Kalla yang datang ke acara itu. Kalau saya muncul kan selalu ada alasan. Targetnya bukan saya kan cuma sasaran perantara kan. Cuma mana lagi bisa ngumpulin jutaan orang kalau bukan jual nama saya. Waktu itu langsung demo, ribut semua. Banyak rezeki takut dipotong. Harapan orang kan sudah saksi memberatkan gitu.
Tapi tentu mesti datangkan saksi yang dengar langsung. Kalau potongan kan udah ada yang ngaku tuh, ada yang edit, ada apa, udah beredar lah itu. Yang lapor saya kan nggak ada di Pulau Seribu. Saya masih ingat nelayan tuh ngomong begini, Pak Hakim, kalau Pak Ahok itu nista agama Islam, udah nggak sempat di sini. Dulu saya paling suka jadi wakilnya Pak Jokowi. Kalau ada apa-apa, yang bempernya beliau. Begitu belum naik presiden, kena gua. Statement Pak JK yang kok terkesan jadi provokatif dalam suasana yang menghangat ini gitu. Jadi seolah-olah etnis tertentu, keluarga kita yang beretnis Cina ini begitu luar biasanya menguasai ekonomi Indonesia. Nah, salahnya di mana gitu? Kalau mereka giat, mereka fokus, mereka bekerja dengan ulet, ya mereka yang berhasil gitu. Kan nggak ada yang salah gitu. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang pun sudah dikuasai oleh Cina ekonominya. Dari ujung ke ujung dunia ini kita akan ketemu terus barangnya produksi Cina gitu. Jadi itu harus diakui gitu. Di sekitar kita saja tidak ada yang bisa lari dari situ. Ya kan? Nah, ini harusnya disadari bahwa sebuah proses keuletan yang menghasilkan gitu. Jadi jangan itu dijadikan keirian terus dikompor-kompori gitu. Pak mengungkit Ahok lagi bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Pak kurang puas. Ahok dipenjara 2 tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua kan? Ya kan? Demi memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur, Pak. 500 triliun APBD, dapat puskesmas 1 Jakarta orang. Yang lain janji palsu semua. DP 0%, OKOC, apalah yang katanya itu. Pak JK juga pernah diserempet oleh kasus korupsi di BP Migas kan, kasus yang 37 triliun. Ketemu Pak Anies, jadi kita membicarakan hal-hal kebangsaan kita, pengaruh Cina terlalu besar. Saya mendukung yang terbaik, yang bisa memperbaiki bangsa ini ke depan. Dan Anies tentunya salah satu yang mempunyai track record. Pak, apa Bapak betul Pak pendukung FPI? Pak, betul ya Pak? Pak, mari Pak ya Pak, mari Pak. Anies belum dijawab Pak. Foto Pak, benar ya Pak? Anies, Bapak mendukung FPI Pak. Kader PDI Perjuangan, Basuki Cahaya Purnama. Terkenal namanya Ahok. Dalam pemilu tahun 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi, PDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah dan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sanggup, 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 dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat, rakyat, rakyat. Siap, siap, siap. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras-capres, colak-caleg gitu ya. Nah tentu saya berharap harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih.
Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerja sama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka, HTI, EPI, PA 212 dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 5 tahun itu tidak sebentar. 5 tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah, kita harus memajukan Indonesia, jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada khilafah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Dituduh PKI, anti Cina, anti Islam, plonga-plongo, ijazah palsu. Bangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan. Bahkan harus ditingkatkan. Prabowo atau Ganjar? Gitu, cukup. Terima kasih. Sebentar, kok Pak Anies nggak disebut? Mas Kaisang, ini kan PSI kan selalu mengulangi visinya itu keberlanjutan. Kalau konsep Mas Anies itu kan perubahan. Jadi saya langsung to the point, Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan circle-nya yang ganas-ganas, yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan dan menggunakan kekerasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh lebih gampang. Jadi kebayangkan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Allah berikan kepada kita satu hadiah, dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Amin. Masih ingat itu? Kita bela habis-habisan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir 2 tahun perjuangan kita untuk melongsorkan Ahok ketika itu. Takbir. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap
kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan.
Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Pilkada Jakarta tahun 2017 menyebabkan masyarakat terbelah, karena gua juga menjadi saksi betapa brutalnya Pilgub DKI tahun 2017 itu. Gua akan cerita yang gua alamin ya. Jadi sewaktu Pilgub DKI tahun 2017 yang mempertemukan antara Anies, Ahok, dan AHY waktu itu. Jadi kepleset lidahnya Ahok di Pulau Seribu itu. Sebenarnya cuman bonus aja sih buat kubu lawan. Sebelum Ahok kepleset lidah di Pulau Seribu yang mengakibatkan Ahok dipaksa harus menjadi terpidana kasus penistaan agama, pihak lawannya Ahok memang sudah berencana untuk menyerang si Ahok dari sisi lain, yaitu dari agama dan rasnya. Keberanian Ahok untuk melawan ketidakbenaran. Ia sudah berhasil membuat beberapa oknum pejabat korup terusik. Bukan cuma oknum pejabat korup, tapi pengusaha hitam pun ikut terusik. Karena sudah nggak bisa lagi kong kali kong. Akibatnya banyak bisnis mereka terganggu. Inilah yang ngebuat mereka benci sama Ahok. Jadi yang gue baca dari situasi waktu itu, sentimen itu sengaja ya dibangun untuk menjegal Ahok. Karena jujur, mereka yang teriak-teriak anti Cina itu kebanyakan kerja di perusahaan orang keturunan Chinese kok. Lalu kejadianlah tragedi di Pulau Seribu itu. Lu bayangin aja nih, beberapa bulan menjelang Pilgub DKI, sentimen anti ras Cina dibangun di mana-mana. Bahkan dengan jalan penindasan dan intimidasi sekalipun. Dan ini gua rasa dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan sama Ahok. Dan mereka udah melakukan ini sebelum kejadian Pulau Seribu itu. Lalu setelah tragedi di Pulau Seribu, dibuatlah suasana mencekam. Ahok ditekan, pendukungnya Ahok ditindas. Bahkan jenazah pendukung Ahok terancam tidak akan disolatin. Ayat-ayat suci dijadikan dagangan politik oleh kubu lawan Ahok. Memang nggak kerasa banget nuansa pesta demokrasinya waktu itu. Sampai gue sendiri bingung, ini mau pesta demokrasi atau memang mau perang. Karena emang mencekam banget suasananya. Sosok Ahok yang bersih dan tegas ini memang tidak disukain sama mereka yang terbiasa menempuh jalan mudah untuk mendapatkan uang. Ahok dijadikan musuh bersama. Banyak orang yang sebelumnya nyaman, hilang kenyamanannya di zaman Ahok. Karena Ahok tidak bisa disogok. Ya lu bayangin aja, bertahun-tahun mendapatkan semua keinginan dengan mudah. Tiba-tiba harus bersusah payah gara-gara Ahok. Ya jelas, mereka kaget dan enggak terbiasa. Lalu ada juga nih kejadian di mana tukang ojek dekat rumah gua cerita kalau ada orang yang berkumpul sambil teriak-teriak di dekat rumah gua ya. Tetangga gua yang kebetulan keturunan Chinese nggak berani tuh keluar rumah sendirian. Mereka trauma kejadian tahun 98. Sampai gua pernah dimintain tolong buat nemenin belanja. Padahal tokonya itu depan gang rumah aja. Dan biasanya mau ke toko itu ya kesana cuma sendiri. Tapi kali ini mereka ketakutan dan minta gue yang temenin.
Puncaknya tanggal 2 Desember 2016 kemarin saat acara 212 di Monas. Jadi awalnya mereka ini memang demo urusan Ahok. Tapi yang namanya kelompok ini dikendalikan oleh politisi, jadi beredar gosip kalau mereka disuruh bosnya untuk sekalian aja numbangin Jokowi. Wah, cuman karena Jokowi dekat sama Ahok, terus otomatis ikut salah juga. Ada yang bilang kalau mereka benci Ahok karena Ahok mulutnya kasar. Tapi Jokowi yang lembut begitu juga dimusuhin. Terus, ada juga yang bilang karena mereka benci Ahok karena non-muslim. Tapi Jokowi yang seorang muslim yang taat juga mereka musuhin. Mereka bangun narasi anti-ras Cina, dan karena itu mereka benci Ahok. Tapi Jokowi yang orang Jawa asli, mereka juga benci. Lalu, mereka itu maunya apa? Ya menurut gue sih, mereka udah susah buat korupsi. Jadi Ahok harus digagalkan kemenangannya dengan cara apapun. Tapi pas acara berlangsung, ada sesuatu kejadian yang tidak terduga. Menjelang waktu sholat Jumat, Pak Jokowi keluar istana dan Jumatan bareng massa yang lagi ngedemo dia nih. Gua rasa mereka kaget juga sih, dan gak nyangka juga. Akhirnya Jokowi merebut kembali panggung mereka. Waktu itu banyak orang berpikir kalau Jokowi akan tumbang. Menghadapi tekanan massa sebesar itu. Siapa yang kuat coba? Itu kalau salah sedikit penanganannya akan berakhir chaos bos. Tetangga gua malahan udah ada yang sedih banget loh. Karena dia itu kepikiran Pak Jokowi banget. Karena sudah kehilangan momentum, sepertinya bohir mereka kecewa nih. Karena setelah acara itu, setiap mereka bikin acara, mereka selalu gagal buat ngumpulin massa sebanyak itu lagi. Setelah acara itu, satu Indonesia memuji nyali Jokowi. Dan banyak yang senang, karena Jokowi tidak jadi tumbang seperti yang mereka bayangkan. Lalu, bagaimana dengan kasus Ahok? Ya gua rasa lu tahu lah ya, cerita selanjutnya. Ya tinggal lu googling aja lah, gampang banget kan sekarang. Yang gue ceritain di sini adalah suasana mencekamnya sesuai yang gue alamin pada saat itu. Yang gue ceritain itu cuma cerita yang gue alamin loh ya. Masih banyak cerita lain dari teman-teman gue. Yang masuk ke gang udah dihadang pakai golok lah. Yang masuk perumahan udah dihina-hina lah. Ada juga yang disumpah-sumpahin. Ya, suasana Pilgub DKI waktu itu emang mencekam banget sih. Masyarakat terutama yang dukung Anies berubah jadi barbar. Mengerikan banget dah pokoknya. Semoga apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017 jangan keulang lagi di wilayah Indonesia manapun. Karena itu sangat memalukan. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi, karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas, karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan